Saya akan membahas tentang alat-alat pernapasan pada manusia beserta fungsinya. Sebelum kita memasukinya, alangkah terlebih dahulu kita mengetahui apa yang dimaksud dengan pernapasan. Pernapasan atau respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbohidrat, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Sekarang kita masuk ke dalam alat-alat pernapasan pada manusia. 1. Rongga hidung. Udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung. Rongga hidung berlapis selaput lendir. Di dalamnya terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat yang berfungsi pada benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Selain itu, terdapat juga rambut pendek dan tebal yang berfungsi menyaring partikel kotoran yang masuk bersama udara. Yang kedua, faring atau tenggorokan. Faring merupakan percabangan dari dua saluran, yaitu saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pernapasan pada bagian belakang. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Yang ketiga, batang tenggorokan atau trakea. Tenggorokan berupa pipa yang panjangnya kurang dari 10 cm. Terletaknya sebagian di leher dan sebagian di rongga dada. Dinding tenggorokan tipis dan kaku dikelilingi oleh cincin tulang rawan dan pada bagian rongga bersilia. Silia-silia ini berfungsi menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. 4. Pangkal tenggorokan atau laring. Laring merupakan saluran yang dikelilingi oleh tulang rawan. Laring berada di antara orofaring dan trakea di depan laryngfaring. Salah satu tulang rawan pada laring disebut epiglotis. Epiglotis terletak di ujung bagian pangkal laring. Kelima, cabang batang tenggorokan atau bronkus. Tenggorokan atau trakea bercabang menjadi dua bagian, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Struktur lapisan mukosa bronkus sama dengan trakea. Hanya tulang rawan bronkus bentuknya tidak teratur pada bagian bronkus yang lebih besar. Cincin tulang rawannya melingkari lumen dan sempurna. Bronkus bercabang-cabang lagi menjadi bronkiolus. 6. Paru-paru. Paru-paru terletak di rongga dada sebagian atas. Di bagian samping dibatasi oleh otot dan tulang rusuk dan di bagian di bawah dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan yang terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri yang terdiri atas 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh 2 selaput yang tipis disebut pleura. Selaput bagian dalam langsung meliputi paru-paru dan selaput menjadi liputan rongga dada yang bersebelahan dengan tulang rusuk disebut pleura luar. Paru-paru tersusun oleh bronkiolus, alveolus, dan pembuluh darah. Bronkiolus tidak mempunyai tulang rawan, tetapi rongga bronkus masih bersilia dan di bagian ujungnya mempunyai epitelium berbentuk kubus bersilia.